Salam. Firman Tuhan pada hari yang 316 tanggal 11 November tahun 2024 diambil dari Yesaya pasal 5 ayat 21. Kejahatan yang dilakukan manusia. Itulah perikop. Kemudian dalam ayat pasal 5 ayat 21 dikatakan, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Itulah ayat hari ini. Kemudian bacaan pagi diambil dari Ester pasal 2 ayat 19 sampai dengan 23. Mordekai menyelamatkan nyawa raja. Kemudian bacaan malam diambil dari kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai dengan 15. Nyanyian syukur. Sebagaimana biasanya pedoman kita pada bulan November tahun 2024 dengan topik mengasihi dengan kasih Kristus, dijabarkan dalam Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi murid-murid Tuhan Yesus adalah apabila orang-orang saling mengasihi. Itu langsung dikatakan murid Tuhan Yesus. Bila ini tidak dilakukan, maka mereka tidak masuk dalam murid Kristus. Artinya bila ada seseorang malah saling membenci, saling menjelek-jelekan, atau tidak ada kasih sayang, maka mereka dikatakan bukan murid Kristus. Tapi apabila jikalau mereka adalah saling mengasihi, itulah yang dinamakan murid-murid Yesus. Dalam Yohanes 6 ayat 35, Yesus mengatakan, datanglah padaku, tidak akan lapar. Percaya kepadaku, tidak akan haus. Pesan Yesus yang utama adalah waktu Yesus mengumpulkan hukum-hukum guru-guru agama bersama dengan murid-muridnya, dan semua bangsa, baik yang ditulis dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31, di mana awalnya adalah para guru-guru agama bertanya pada Yesus, manakah perintah utama dari hukum-hukum Tuhan itu? Jadi dari yang hukum ke-10 ditanya oleh guru agama,
mana yang utama dari 10 hukum Tuhan tersebut? Ini memang pertanyaan untuk menjebak Yesus. Tapi Yesus menjawab yang sangat-sangat baik. Yesus mengatakan, perintah yang utama adalah dengarkanlah hai bangsa Israel. Jadi diminta untuk didengarkan. Hukum yang pertama, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Yesus mengatakan kalau Tuhan itu adalah Esa, maka dikatakan cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap akal budimu, serta dari segenap kekuatanmu. Jadi mencari Tuhan adalah harus utuh. Hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Tidak bisa tinggal satu di antara yang disebutkan tersebut. Misalnya, kita mengasihi Tuhan atau mencintai Tuhan, tidak ikut segenap hati, hanya segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Ini adalah pincang dan tidak masuk dalam kategori hukum yang utama dan yang pertama, yaitu cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Kemudian dilanjutkan dengan hubungan horizontal. Kalau dengan Tuhan tadi adalah hubungan vertikal dengan Tuhan, mencintai Tuhan. Sekarang kita diharuskan untuk horizontal, yaitu dengan sesama manusia. Dikatakan, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi semua orang yang berhubungan kita dengan dia, harus kita punya paradigma bahwa mereka juga sama dengan diri kita, mengalami kesulitan dan juga untuk mungkin hal-hal yang di luar kemampuan, ya. Nah, jadi kita harus saling mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, kemudian dalam 1 Korintus 13 ayat 13, di dunia ini ada 3 yang tetap. Pertama adalah iman. Iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Bapa dan Rohul Kudus, ya. Nah, kemudian dikatakan yang kedua adalah pengharapan. Adanya suatu pengharapan di masa yang akan datang, yaitu life after life. Artinya kehidupan setelah kehidupan sekarang. Dan itu sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Mati, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Naik ke dalam kerajaan surga, ya, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup, ya, dan juga orang yang mati. Nah, itulah dikatakan 3 hal yang tetap, yaitu
iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi dikatakan dari ketiga bentuk yang tetap tersebut, kasih adalah lebih besar. Mengapa kasih dikatakan lebih besar? Karena kasih bisa menutupi kesalahan, bisa menutupi dosa. Tadinya kita mau marah atau mau berbuat sesuatu, tapi karena kita kasih setia dan kasihan kepada dia, amarah tidak jadi dan menjadi hilang dengan adanya kasih. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Yesaya pasal 5 ayat 21. Kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Bagaimana kejahatan tersebut dijalankan oleh manusia sehingga firman Tuhan untuk melarangnya dan mengatakan, celakalah kamu yang menganggap diri bijaksana dan sangat pintar. Jadi orang yang menganggap dirinya bijaksana dan menganggap dirinya pintar, itu Tuhan mengatakan celaka. Artinya dia akan mendapatkan musibah karena dia mungkin adalah keblinger karena sudah melewati batas. Dia menganggap bijaksana padahal bukan. Dia menganggap pintar padahal masih ada orang yang lebih pintar dari dia. Nah, ini bisa menimbulkan bagi dia sebagai malapetaka. Maka celakalah katanya kamu yang menganggap diri bijaksana dan sangat pintar. Nah, sekarang pertanyaan, apa makna dan pesan moral dari perikop ini, kejahatan yang dilakukan manusia dalam Yesaya pasal 5 ayat 21. Coba kita lihat Dalam pasal 5 ayat 21, Allah memperingatkan kita tentang kesesatan akal dan kebodohan manusia yang condong menganggap baik sebagai jahat dan jahat sebagai baik. Jadi inilah adanya dikatakan ajaran sesat sehingga bisa membawa kecelakaan bagi manusia itu sendiri. Mengatakan bahwa baik dikatakan sebagai jahat dan sebaliknya jahat dikatakan sebagai baik. Inilah yang dikatakan orang menganggap dirinya bijaksana dan pintar hanya karena mengatakan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, bahwa baik katanya bisa dikatakan sebagai jahat dan jahat itu bisa dikatakan sebagai baik. Nah, inilah kejahatan yang terselubung Ini menunjukkan bagaimana kejahatan yang dilakukan manusia dapat menggiring mereka ke dalam ke berbagai moral spiritual Jadi ke berbagai kebingungan moral spiritual. Jadi kejahatan yang dilakukan manusia dapat menggiring orang ke dalam kebingungan moral spiritual Bingung mana yang ditempuh apabila dia melihat kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, sehingga sulit
kadang-kadang untuk memilih, ya, dan kebingungan untuk melihat moral spiritual dari yang bersangkutan. Yesaya mengungkapkan betapa pentingnya kita memiliki pengertian benar tentang nilai-nilai moral yang ditetapkan oleh Tuhan. Apa itu nilai-nilai moral yang ditetapkan oleh Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah nilai-nilai moral yang bermakna yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Menyimpulkan daripada hukum-hukum itu ke dalam dua bagian besar. Ini sangat nilai yang berarti di dalam ke-10 firman tersebut atau hukum Taurat tersebut. Karena hubungan vertikal mencintai Tuhan, hubungan horizontal mencintai manusia. Dan ini sering dilambangkan adalah salibnya Tuhan Yesus, ya. Jadi vertikal cinta kepada Tuhan, horizontal cinta kepada manusia seperti diri kita sendiri. Nah, ketika Tuhan, ya, mengubah kebaikan menjadi keburukan, dan sebaliknya, ya, mereka kehilangan arah tujuan hidup yang sesungguhnya, ya, yang sekarang berada dalam kebenaran dan panjang dengan memegang firman Tuhan. Dengan kesesatan yang diungkapkan dalam Amsal, ya. Jadi kesesatan itu sudah diungkapkan dalam Amsal, dan kebodohan, ya, dengan dapat membawa keruntuhan, artinya kerapuhan, seperti tertulis dalam Amsal 22 ayat 3 dikatakan, ya, orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Jadi orang yang bijak, ya, itu menghindar apabila melihat bahaya, ya. Tapi kalau orang bodoh, ya, berjalan terus lalu tertimpa malapetaka, artinya dia tidak mau tahu, ya. Jadi kalau dalam arti sesungguhnya perbedaan orang bodoh dan orang pintar, ya, hanya seujung rambut, ya. Kenapa saya katakan seujung rambut? Karena orang pintar berpikir dulu baru bertindak. Orang bodoh bertindak dulu baru berpikir. Nah, itulah dikatakan, saya katakan hanya seujung rambut. Orang pintar berpikir dulu, orang bodoh, ya, bertindak dulu. Jadi perbedaannya yang didahulukan adalah berpikir dan bertindak. Orang pintar berpikir, orang bodoh bertindak. Jadi dia tidak memikirkan apa kelanjutan daripada yang disebutkan tersebut. Nah, maka
Orang bodoh tutup mata dan mati, tapi orang bijak tahu datangnya bahaya. Beda orang bijak dengan orang bodoh, sering saya katakan adalah orang bijak tidak bisa menjamin kalau dia masih hidup besok. Maka bagi orang bijak, today is reality. Hari ini adalah kenyataan. Kalau hari ini adalah kenyataan, jangan tunggu sampai besok apa yang dikerjakan hari ini. Maka selalu memulai aktivitas dengan doa. Kemanapun dia pergi, selalu dimulai dengan doa. Itulah orang bijak. Tidak menjamin kalau dia masih hidup besok. Maka tugas dia adalah berdoa anytime, berhubungan dengan Tuhan. Karena harinya manusia itu dekat sekali. Ya. Tapi kalau harinya Tuhan, ya itu tergantung Tuhan. Tapi kalau hari manusia, ya itu dekat. Karena kita tidak bisa menjamin kalau kita hidup selama-lamanya. Jadi seperti pencuri malam, ya, lenyapnya manusia dari muka bumi ini. Banyak kita lihat, ya. Kita masih jalan dengan dia, ya, masih bersama-sama, tahu-tahu malamnya meninggal, besoknya meninggal, ya. Jadi kalau dia pun meninggal, apabila dia sudah siap berhubungan dengan Tuhan, tidak masalah. Karena bagi Paulus, untung mati adalah untung bagi dia. Karena bersama Kristus. Kristus juga mati dan bangkit. Nah, Paulus juga menganggap seperti itu. Ya, maka mati adalah untung baginya dan dia bersama dengan Kristus. Jadi tidak takut menghadapi kematian duniawi, ya. Artinya hidup setelah kehidupan, ya, untuk mengarahkan kehidupan lagi. Nah, jadi dikatakan di sini adalah jahat itu baik. Jadi karena itu kita bicara masalah kejahatan manusia, ya. Jadi bisa memutar balik fakta. Jadi salah satu yang disebut di sini yang bisa merubah fakta adalah baik itu, ya, menjadi jahat. Nah, jadi sudah sebenarnya baik, tapi dia menganggap itu adalah kejahatan. Jadi membalik fakta. Nah, kemudian jahat itu dibilang baik. Tuh. Jadi sudah tahu itu kejahatan, tapi dibilang baik. Nah, kemudian gelap itu terang. Jadi dia dalam kegelapan tapi menganggap dia terang. Seperti Paulus waktu dalam kegelapan dia menghina murid-murid Tuhan Yesus, bahkan menganiaya, bahkan meminta surat dari para imam untuk bisa menghancurkan umat Kristen pada waktu perjalanan menuju Damaskus, ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa terang itu malah dibilang gelap. Nah, kemudian pahit itu manis dan manis itu pahit. Inilah rancangan-rancangan orang yang masuk dalam kegelapan, memutarbalikkan fakta yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral spiritual. Nah, kita dituntut untuk tidak terpengaruh pada apa atau ajaran yang sesat. Jadi dituntut dari kita untuk tidak terpengaruh pada ajaran sesat. Dan kita diperlukan
ya, fungsi pemikiran yang setia dan tidak abu-abu. Jadi pemikiran yang jelas dan tidak abu-abu. Jadi disinilah dikatakan jati diri harus jelas. Bagaimana kejelasan hati jati diri? Kita harus berpikir, siapa saya di hadapan Tuhan? Itu dulu. Siapa saya di hadapan masyarakat? Nah, kemudian siapa saya di hadapan keluarga? Terakhir, siapa saya di hadapan diri saya sendiri? Inilah yang dikatakan dituntut kita untuk tidak berpengaruh pada ajaran sesat dan punya jati diri yang jelas. Ya. Jelas itu artinya kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, siapa kita di hadapan diri sendiri, siapa kita di hadapan keluarga, dan siapa kita di hadapan masyarakat. Bahkan di hadapan alam semesta. Itu harus kita jabarkan. Kalau dari semuanya itu menyatakan kebaikan kepada kita, berarti kita sudah berhasil menerima ajaran-ajaran yang tidak terpengaruh pada ajaran yang sesat. Itulah kejahatan manusia yang bisa memutarbalikkan fakta, ya, dan bisa menciptakan saksi palsu, ya. Sehingga dengan menghadirkan saksi palsu, maka seseorang dapat dihukum mati sampai mati, ya. Nah, jadi apabila sudah ada saksi berdusta, ada 2 orang, padahal itu rekayasa, dia hukuman bisa menjadi mati. Itulah bahayanya orang bersaksi palsu. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu diambil dari kitab Ester pasal 2 ayat 19 sampai 23. Mordekai menyelamatkan nyawa raja. Siapa Mordekai? Mordekai sudah kita terangkan adalah seorang Yahudi, ya. Dan dia buangan di Babel. Tapi walaupun dia buangan di Babel, dia tetap menghormati Tuhan. Dia tetap sayang pada Tuhan. Nah, dan ada anak angkat dia yang sudah menjadi Ratu Ahasiweros, yaitu Ester. Nah, jadi sekarang kita lihat apa peran daripada Mordekai, bahwa dia bisa menyelamatkan nyawa raja. Ini bermula pada saat Ester sudah menjadi istri Ahasiweros, ya. Nah, kemudian Mordekai ada di kalangan istana. Ya, ini mungkin yang kita tahu, ya, kalau ada anak dia sebagai ratu, ya, tentu ada keluarganya, dan itu bisa ditempatkan dekat dengan istana, mendapat kehormatan. Nah, kemudian dengan dia di istana, Mordekai, dia melihat ada 2 orang pegawai tinggi istana hendak membunuh Mordekai. Nah, ini intelijen yang bagus. Artinya dia bisa menyimak apa yang terjadi. Nah, sehingga dengan melihat ancaman tersebut, ya, Mordekai, ya, menyampaikan kepada Ester, ada 2 orang hendak membunuh Raja Ahasiweros. Akhirnya sampailah itu di telinga sang raja. Begitu sampai
kepada raja, perintah tangkap dan selidiki. Jadi setelah diselidiki oleh Raja Ahasiweros, ternyata benar informasi dari Mordekai dapat dipercaya. Artinya benar, tidak keliru, bahwa memang ya, ada dua orang hendak membunuh raja. Dan setelah itu, setelah sampai kepada raja, raja langsung bertindak dan kedua orang tersebut dihukum gantung. Tidak ada ampun bagi raja dulu ya, terutama Raja Ahasiweros, langsung digantung. Yang dua orang yang merencanakan untuk membunuh dia. Nah, kemudian rencana itu semua diketahui Mordekai, ya, dan ia segera menyampaikan kepada Ester. Jadi karena Ester adalah anak angkat daripada Mordekai yang sudah dianggap sebagai anak kandung, diberitahukan kepada Ester. Nah, sehingga dengan demikian diselidiki raja, ya, maka nyata bahwa laporan itu benar. Jadi Mordekai tidak mengada-ada. Dia menyampaikan laporan sesuai fakta dan data. Nah, setelah orang itu ditanyai dan memang benar ingin membunuh raja, maka berdua langsung dibawa ke tiang gantungan untuk dihukum gantung. Ya. Nah, inilah kebaikan dari Mordekai sebagai orang Yahudi dan ayah angkat dari Ratu Ester, ya. Nah, dan dari kejadian itu raja semakin sayang pada Ester dan Mordekai. Jadi artinya raja sudah menganggap walaupun Ester dan Mordekai orang Yahudi, tapi dia benar-benar membela raja dalam situasi yang tertekan. Maka Raja Ahasiweros menghargai dan semakin sayang kepada istrinya Ester, ya. Nah, yang membuat ya orang lain dan pejabat-pejabat istana menjadi iri, ya. Artinya sakit hati. Begitu diperlakukan mereka dengan baik, ada orang istana yang sakit hati. Namanya adalah Haman, ya. Jadi yang namanya Haman, ya, sebagai perdana menteri, ya, di Persia, perdana menteri dari Raja Ahasiweros, dia merasa terusik dengan diangkatnya Mordekai sebagai pegawai tinggi di istana dan anak angkat dia Ester menjadi istri daripada raja. Haman ini gusar karena memang Haman ini adalah keturunan dari Agag. Jadi Agag ini dari umat Amalek, ya, yang sudah diperangi oleh bangsa Israel. Nah, jadi dengan menghargai apa yang dilakukan oleh Mordekai, sehingga mereka semakin dianggap jadi penting bagi istana. Karena Ahasiweros sudah menghargai apa yang disampaikan oleh Mordekai yang melalui istrinya Ester, ya. Nah, sehingga sampai pada perikop ini Mordekai sangat disayangi oleh
Raja Ahasiweros. Nah, dengan adanya kasih tersebut, maka Haman merasa iri, keturunan Agag. Memang orang-orang inilah yang membenci Yahudi pada saat perjalanan dari Gunung Sinai menuju tanah Kanaan, Jeriko Nah, karena mereka ini adalah bangsa Amalek, dan bangsa Amalek itu kita Daud. Daud sudah berperang dengan bangsa Amalek, Amon dan segala macam itu. Nah, jadi jelas bahwa dengan perikop ini bahwa Mordekai menyelamatkan nyawa raja nyata sekali dengan melaporkan kepada Ester ada 2 orang pegawai tinggi hendak membunuh raja. Apa sebabnya? Mungkin ada orang yang hendak membunuh raja. Karena kita tahu dari 127 provinsi di Persia, salah satu gadis ikut lomba adalah Ester sebagai wanita Yahudi. Namun dia merahasiakan dia wanita Yahudi supaya tidak terlihat oleh semua orang. Nah, jadi sampai di sini mengenai Mordekai, dan kita akan melihat episode berikutnya. Bagaimana kelanjutan Mordekai dan Ratu Ester di dalam kerajaan Ahasiweros. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam yaitu Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 15. Ini adalah merupakan nyanyian syukur dari Daud. Kalau kita lihat dari ayat 1 sampai dengan 3 itu dikatakan bangunlah pada Tuhan yang maha kuasa dan maha tinggi. Jadi bersyukurlah pada Tuhan yang maha kuasa dan maha tinggi. Itu dalam ayat 1 dan ayat 3. Selalu mengandalkan Tuhan dan bersyukur atas keagungan Tuhan yang maha kuasa dan maha tinggi. Nah, kemudian ayat 4 sampai 15 adalah keajaiban-keajaiban dibuat oleh Allah pada waktu di Mesir dan juga dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Jadi diceritain di sini adalah keajaiban-keajaiban yang terjadi mulai dari Mesir sampai menuju kepada tanah Kanaan. Nah, kalau kita lihat keajaiban-keajaiban itu di Mesir, tulah itu sampai ada 10 ada katak ada air menjadi darah, tongkat menjadi ular Nah, tapi semua itu tidak ada perhatian daripada Raja Firaun. Setelah tulah yang ke-10, yaitu semua anak sulung daripada Mesir laki-laki mati. Jadi begitu besar percobaan itu dan keajaiban itu dibuat oleh Tuhan. Disitulah Raja Firaun menyerah. Silahkan bawa bangsa ini dari Mesir, kata daripada Raja Firaun. Nah, sehingga dibawa, tapi di perjalanan di perjalanan masih ada keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Tuhan. Dan Raja Farao dia merasa tidak sudi membiarkan bangsa Mesir pulang pergi ke tanah Kanaan. Jadi Firaun merasa seolah-olah dia menjadi bangun kembali. Kenapa saya biarkan mereka pergi? Jadi sudah berkurang
budak-budak dia untuk mengerjakan pekerjaan di Mesir. Disusul, ya. Tapi Raja Musa dan kawan-kawan bangsa Israel itu sudah sampai ke tepi laut, ya. Sudah sampai ke tepi laut, ya. Nah, mereka sudah dikejar oleh Raja Firaun. Tapi mereka, bagaimana mereka harus pergi? Karena ada laut yang menghalangi. Inilah keajaiban yang benar-benar kelihatan sangat sempurna dibuat oleh Tuhan, ya. Coba kita lihat. Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membentangkan tongkatnya supaya air laut terbelah dua dan mereka bisa lewat dari dasar laut. Coba, itu terjadi. Setelah mereka lewat semua, udah sampai ke daratan sana, Raja Firaun mengejar mereka dengan keretanya, banyak sekali dengan tentara yang kuat. Dikejar. Setelah Musa sampai di seberang, ya, laut, maka tongkatnya tadi yang tadinya dibentangkan ditarik kembali. Akhirnya laut bersatu dan Raja Firaun berikut panglimanya dan tentaranya mengejar dari belakang, mati dikurung oleh ombak atau air. Nah, kemudian di Mesir, ya tadi sudah turun. Nah, kemudian di perjalanan, ya, bangsa Israel bersungut-sungut, ya, dan meminta makan daging, ya. Mereka minta, dan bahkan mereka mengancam Musa. Musa, katanya, kami waktu di Mesir tenang, katanya, banyak makanan, banyak ini, banyak itu, katanya. Tidak seperti ini, katanya. Memang sebagian bangsa Israel pasti hidupnya tenang di Mesir. Tidak semua mungkin yang kehidupannya menderita, ada. Nah, orang-orang yang merasa hidup senang di Mesir, dia menuntut, loh, Musa, kalau kami di Mesir itu makan roti, daging, apa lengkap, katanya. Akhirnya Tuhan mendatangkan manna dari langit dan burung puyuh untuk dimakan oleh umat Israel di perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, kemudian ada lagi keajaiban di perjalanan dibuat. Waktu mereka, ya, kehausan, tidak ada minuman, maka Musa minta minum. Musa menyampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan merintahkan kepada Musa, bicaralah dengan batu itu, kemudian pukul batu itu, maka air akan keluar. Nah, di sini ada kesalahan Musa, ya. Harusnya dia berbicara dulu pada batu itu, baru dipukul. Ini enggak, langsung main pukul. Apakah air keluar? Keluar air, karena Tuhan sudah mengatakan. Cuman, ya, ini kurang baik. Harusnya, karena Tuhan itu ada di setiap tempat dan ruang. Kalau dia berbicara dengan batu itu, padahal di batu itu ada Tuhan, maka kejadiannya sangat indah. Tapi Musa, ya, karena saking emosinya kepada bangsa Israel yang minta minum, seolah-olah dia juga menyampaikan kalau di Habata itu hajagoan, ya, siapa raja di sini, kira-kira begitu. Nah, karena dia sudah dapat pesan dari Tuhan dan pasti terjadi. Cuman pesan itu tidak dilaksanakan dengan baik. Maka dipukullah batu, air keluar, dan mereka sangat senang. Ya. Nah, itulah katanya, ya, nyanyian syukur dari Daud, mengingat semua kejadian-kejadian yang dialami oleh bangsa Israel sejak keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan dan sampai berada di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka dan sudah menjadi milik mereka. Nah, maka, ya, dengan melihat
latar belakang bangsa Israel keluar dari Mesir, dan itulah yang dikatakan oleh Daud. Selalu kita mengucap syukur, ya. Mengucap syukur dalam segala hal itu, ya, ditulis dalam Mazmur pasal 50 ayat 23. Bersyukur dalam segala hal. Hendaklah engkau, ya, mengucap syukur dalam segala hal, apapun itu. Apakah senang, apakah murung, pokoknya tetap kita bersyukur apapun terjadi, dan memberikan lapang diri kita untuk jalan Tuhan, untuk kedatangan Tuhan. Kita berikan diri kita lapang kepada jalan Tuhan. Nah, itulah dikatakan mengucap syukur dalam segala hal, ya. Pasal Mazmur 50 ayat 23. Dan memberikan jalan lapang kepada Tuhan di dalam diri kita. Nah, seperti tertulis dalam ayat 1 sampai dengan 3, Daud, ya, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Ini yang disampaikan Daud, sebab Ia baik, maka kita bersyukur kepadanya. Nah, kemudian kasih-Nya kekal abadi. Wah, ini kasih-Nya kekal abadi. Nah, kemudian bersyukurlah kepada Allah yang Maha Esa, ya. Kasih-Nya kekal abadi. Kemudian diulangi lagi, bersyukurlah kepada Tuhan yang Maha Tinggi, ya. Jadi bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah, kemudian kasih-Nya kekal dan abadi. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya baik, dan juga kasih-Nya kekal dan abadi. Nah, kemudian dikatakan lagi, bersyukurlah kepada Allah yang Maha Esa. Artinya satu-satunya Allah, tidak ada duanya. Kita bersyukur kepadanya. Dan Dia adalah Maha Tinggi. Dan dikatakan kasih-Nya kekal abadi. Nah, beginilah firman Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi, dan kasih-Nya kekal dan abadi. Nah, jadi kita selalu bersyukur dalam situasi apapun yang kita hadapi, karena itulah yang membuat kita menjadi bisa kuat dalam penderitaan atau dalam mengalami kesulitan apapun yang kita hadapi, apabila kita tetap mengandalkan Tuhan, karena Dia Maha Esa, Maha Tinggi, dan Maha Kuasa, ya. Tentu Dia tidak akan melupakan kita. Inilah firman Tuhan pada hari ini, ya, yang dilihat dari pertama tadi kesalahan manusia, yang kedua adalah Mordekai menjadi penyelamat raja orang Yahudi, dan ketiga selalu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang kita alami, bagaimanapun besarnya penderitaan kita, selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu menyelesaikan perkara-perkara yang kita hadapi. Demikianlah firman Tuhan. Semoga firman ini semakin mendalam pada diri kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati.